Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat menyiapkan diri untuk beribadah. Bagi Bapak Ibu yang akan beribadah hari ini ataupun melayani, mungkin jika ada Bapak Ibu yang mengalami kesulitan untuk beribadah karena sakit atau karena apa, paling tidak renungan keluarga Kristen ini boleh jadi berkat bagi kita semua, untuk menguatkan Bapak Ibu, menjadi makanan Bapak Ibu untuk boleh menikmati makanan rohani dalam situasi yang Bapak Ibu alami hari ini. Bapak Ibu, kita sebelum memasuki perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh beristirahat, kami boleh bangun pagi dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih. Kami mau menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Engkau berkati kami hari ini. Berbicaralah kepada kami, untuk kami boleh mengikuti apa yang Tuhan mau bagi hidup kami, mendengar dan melakukannya dalam hidup kami lepas hari. Tolonglah kami Tuhan Yesus. Kami mohon berkat Tuhan dinyatakan bagi kami melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mencoba merenungkan begini. Alkitab ini isinya, kalau disimpulkan dalam satu kata, saya mendapat satu kata yang cocok untuk Alkitab, yaitu kasih. Dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal 22, saya menyimpulkan ada satu kata, yaitu kasih. Kasih Allah kepada dunia. Allah mengajarkan kita juga untuk mengasihi. Karena Allah sudah mengasihi kita, maka kita juga wajib mengasihi. Identitas kekristenan nyata dalam bentuk kasih. Perjanjian lama mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Namun Tuhan Yesus dalam perjanjian baru mengajarkan kasihilah siapa? Kawanmu? Bukan kan? Yang diminta Tuhan Yesus adalah kasihilah musuhmu. Itu dalam pikiran logika kita tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi musuh? Bagaimana bisa kita bisa mengasihi orang yang mencelakai kita atau melukai kita, atau membenci kita, atau bahkan yang kita benci? Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi mereka? Tidak mungkin itu terjadi. Itu hal yang tidak mudah, mengasihi musuh. Tapi Tuhan Yesus dalam firman Tuhan memerintahkan kasihilah musuhmu. Hari ini kita belajar hal yang ditulis oleh Rasul Paulus, yang saya pikir menjelaskan ajaran Tuhan Yesus ya. Ajaran Tuhan Yesus tentang apa itu namanya? Mengasihi musuh ya. Saya akan coba buka di Alkitab Suara HP saya untuk membantu saya membacanya. Oke, dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-17. Oke, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ya. Bapak Ibu, Alkitab tulisan Rasul Paulus ingin mengajarkan kepada kita mengasihi musuh dengan cara sederhana. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah yang baik. Ini hal yang tidak mudah, tapi ini perintah Tuhan. Ini bisa kita lakukan ya. Dalam Roma pasal 12 ini adalah hal-hal praktis yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah dibenarkan. Orang-orang yang sudah dibenarkan, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah mengalami pemulihan dari Tuhan Yesus, harus melakukan hal praktis yang ada dalam Roma pasal 12 sampai 16. Salah satunya di dalam pasal 12 ayat yang ke-17, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Itu yang diajarkan. Itu bisa terjadi kalau kita sudah dibenarkan. Kalau kita belum dibenarkan, kalau kita belum ditebus, belum mengalami pemulihan, kita akan mengalami kesulitan untuk tidak membalas kejahatan. Orang yang di dalamnya ada Roh Kudus, ya. Orang yang dibenarkan itu pasti ada Roh Kudus, akan ada Roh Kudus di dalamnya, ya. Yang ditebus itu orang yang sudah akan ada Roh Kudus di dalamnya. Karena ada Roh Kudus di dalamnya, maka manusia akan mampu menguasai dirinya. Sebenarnya demikian. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Jika kita ada orang yang berbuat jahat dengan kita,
Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk tidak membalas kejahatan, untuk tidak membalasnya dengan hal yang sama. Karena firman Tuhan jelas mengajarkan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah yang baik. Ayat 18. Kalau itu tergantung pada kita, ya, kalau itu tergantung pada kita, kita menentukan. Kalau kita bisa mengaturnya, berdamailah dengan semua orang. Hidup dalam perdamaian. Jangan ada pembalasan kejahatan dengan kejahatan. Hidup dalam perdamaian, itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan ajarkan bagi orang-orang yang sudah ditebus. Ayat 19. Ini penting. Kenapa tidak boleh membalas kejahatan? Ini yang perlu kita ketahui. Selain ajaran firman Tuhan menegaskan bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik, apalagi jika itu kamu yang menentukan, ya, hidup dalam perdamaian. Kenapa tidak boleh membalas kejahatan? Karena apa? Pembalasan adalah hak Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak punya hak membalas kejahatan. Itu hanya Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang memurkai orang jahat, bukan kita. Karena apa? Karena kita juga orang jahat sebenarnya. Kita bukan orang baik. Dalam Roma pasal 3, tidak ada seorang pun yang baik. Kita semua jahat dalam pandangan Tuhan. Jadi kita tidak punya hak untuk membalas kejahatan. Tuhanlah yang punya hak. Berikan hak itu kepada Tuhan. Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Tuhan yang berhak memurkai orang jahat, bukan kita. Jangan main hakim sendiri, kata terjemahan lain. Ya Bapak Ibu ya, ini hal yang sederhana yang gampang diajarkan, gampang diucapkan, tapi susah dilakukan. Karena kita merasa kita punya hak untuk membalas kejahatan. Padahal Tuhan tidak pernah memberi hak itu kepada kita. Kita hanya dituntut untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik, dan jika itu bergantung pada dirimu, hidup dalam perdamaian. Itu yang Tuhan ajarkan. Ayat 20, masih Roma 12. Ini bahkan ada hal yang unik. Jika orang yang kau benci itu seterumu atau musuhmu lapar atau haus, berikan minum. Intinya, berbuatlah baik kepada musuhmu supaya kau membakar bara di atas kepalanya. Maksudnya, pasti dia bisa malu karena kau melakukan hal yang baik bagi dirinya. Orang berbuat jahat dengan kita, tapi kita berbuat baik dengan dia. Menyalakan bara api di atas kepalanya. Dengan kata lain terjemahnya, membuat dia malu sebenarnya. Kalahkanlah, ayat 21, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan kau dikalahkan oleh kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya. Itu. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Kalau Bapak Ibu lihat film-film zaman dulu ya, orang baik itu menangnya belakangan. Bahasa Jawanya lapan menang keri gitu ya. Orang baik mesti menang. Yang saya mau bilang begini, kebenaran atau kebaikan tidak akan pernah bisa dikalahkan. Pasti akan menang. Jadi, selama punya kesempatan untuk berbuat baik, tetaplah berbuat baik. Jangan berbuat jahat. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik bagi semua orang. Dan jika tergantung pada dirimu, hiduplah berdamai dengan sesamamu. Karena pembalasan kejahatan itu adalah haknya Tuhan. Kita tidak punya apa-apa. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengajar kita sungguh. Mari kita belajar untuk hidup tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena hidup di dunia ini seperti itu. Kalau kau jahat sama aku juga buat jahat. Kalau aku baik dengan kau, aku akan baik. Jangan senggol aku ya. Aku akan baik denganmu jika aku baik. Tapi kalau kau senggol aku juga bisa lebih jahat daripadamu. Hari ini firman Tuhan mengajar kita jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Ini hal yang sulit, ya, tidak dapat kita pahami dengan logika. Tetapi ini pengajaran yang sangat baik. Tidak bisa dibantah oleh siapapun. Siapa yang bisa bantah? Jahat dibalas baik itu salah. Tidak ada kan? Karena memang itu benar. Kalau jahat dengan jahat ya, apa bedanya dengan orang lain? Itu pengajaran umum. Pengajaran umum.
mengajarkan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Itu pengajaran yang umum sekali bagi setiap kita. Tapi pengajaran yang Alkitabiah adalah balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Kalau film-film jelas ya, kelihatannya bagus, tapi dalam praktek banyak orang tidak melakukan itu. Film-film itu mungkin lihat Alkitab ya, kejahatan pasti menang di awal, tapi kebaikan akan menang di belakangan. Itu kan pola di film-film. Film India atau film apapun itu seperti itu. Tapi mungkin mereka melihat Alkitab, saya kurang tahu. Tetapi yang pasti Alkitab tegas mengajarkan kejahatan tidak perlu dilawan dengan kejahatan. Bukan mengalah, bukan, tapi lakukan yang baik. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Seperti Yesus, banyak orang berbuat jahat dengan dia, tapi dia tetap berbuat baik. Identitas kekristenan adalah kasih. Kasih. Mungkin sulit kita melihat situasi sekeliling kita yang ada tindakan-tindakan kejahatan bagi teman-teman kita, bagi saudara-saudara kita. Tidak apa-apa. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Tuhan yang punya hak membalas kejahatan dengan kejahatan. Maksudnya begini, saya perbaiki kalimat saya. Tuhan yang punya hak membalas kejahatan. Tuhan yang berhak memurkai kejahatan. Kita tidak punya hak memurkai kejahatan. Sekali lagi saya ulang, karena kita juga orang jahat. Kita bukan orang baik. Kita ini orang jahat yang sebenarnya tidak punya hak apa-apa untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, kita punya Roh Kudus yang akan mengingatkan kita untuk kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Yang akan juga memampukan kita melakukan itu karena adanya buah roh, penguasaan diri, kasih, sukacita, kesabaran. Ya, ada buah roh itu membuat kita mampu menguasai diri kita, mampu melawan kejahatan dengan kebaikan. Biarlah firman Tuhan ini mengajar kita untuk hidup membalas kejahatan dengan kebaikan, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini mengajar kami untuk hidup dalam kebaikan, mengajarkan kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, karena itu adalah hak murka Allah bagi orang-orang jahat, bukan hak kami yang juga orang jahat. Hanya karena penebusan kami dari Tuhanlah membuat kami dipulihkan, dibenarkan, dan menjadi orang yang diselamatkan. Ajari kami Tuhan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak saudara, lanjutkan aktivitasmu. Terimalah berkat Tuhan. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cintanya Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus dilimpahkan bagimu sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.